Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat dan selalu semangat ya. Diawali dengan doa yang baik, maka insya Allah hari ini Allah akan memberi kelancaran, keberkahan, dan kemudahan belajar kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan bahas Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum berlanjut kepada materi, terlebih dahulu Bapak sampaikan isi materi pada pokok bahasan pada hari ini. Yang pertama, membaca Surat Al-Ma'un. Yang kedua, menulis atau menyalin Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menghafal Surat Al-Ma'un. Yang keempat, mengetahui makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un. Nah, itulah anak-anak materi yang akan kita bahas dalam 3 kali pertemuan atau 12 jam pelajaran. Kemudian setelah pembelajaran Quran Surat Al-Ma'un ini selesai, diharapkan nanti anak-anak mampu, yang pertama mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un. Yang kedua, mampu menulis kalimat-kalimat atau ayat-ayat Quran Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Ma'un. Yang keempat, mengetahui makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un. Yang kelima, memiliki sikap rajin beribadah, suka menolong sebagai implementasi atau perwujudan dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'un. Nah, itulah sekilas materi yang akan kita bahas pada materi hari ini. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham. Tetap semangat ya. Oke. Anak-anak, tadi telah Bapak sampaikan isi materi dan tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Ma'un. Dan untuk anak-anak nanti silakan menirukan bacaan yang Bapak baca. Kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayo. Fawailul lil musallin. Ayo. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayo. Alladzina hum yura'un. Ayo. Wa yamna'unal ma'un. Ayo. Iya. Nah, itulah bacaan surat Al-Ma'un anak-anak. Kemudian setelah kita membaca Quran Surat Al-Ma'un, Bapak akan sampaikan arti ayat dalam Quran Surat Al-Ma'un. Ya, oke? Ya, siap, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi ayat ini menerangkan atau membicarakan tentang para pendusta agama. Siapa saja mereka? Dijawab oleh ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya menghardik ya menyakiti anak yatim, membentak anak yatim, mengolok-olok anak yatim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga,
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Sudah sholat kok celaka? Nah, dijawab oleh ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Artinya tidak mau memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, itulah arti ayat-ayat dalam Quran surat Al-Ma'un. Kemudian Bapak akan sampaikan keterangan yang terkait dengan Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat ini diturunkan setelah Quran surat Al-Quraisy, ya. Kemudian surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un berada pada juz ke-30 dan berada pada urutan surat yang ke-107 dalam Al-Qur'an. Kemudian surat Al-Ma'un ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Adapun ciri-ciri surat Makkiyah antara lain, 1, diturunkan di Mekah. Yang kedua, ayatnya pendek-pendek. Yang ketiga, membicarakan akidah dan tauhid. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang-orang Mekah masih bodoh, masih buta dengan agama. Selanjutnya dimulai dengan kata ya ayuhan nas. Kenapa demikian? Karena objek atau sasarannya adalah semua orang, semua manusia, tidak khusus kelompok atau golongan. Nah, itulah anak-anak. Kemudian ada yang penting Bapak sampaikan juga, bahwa dalam membaca Al-Quran ada hal atau masalah yang harus diperhatikan, yakni 1, kebersihan atau kesucian, ya. Jadi yang pertama, kebersihan atau kesucian. Ini penting karena Al-Quran merupakan kitab Allah, kitab suci umat Islam. Kemudian yang kedua, membaca ta'awud. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, tartil dan tidak tergesa-gesa dengan suara yang merdu. Yang kelima, memakai pakaian bersih dan sopan. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca Al-Quran harus baik dan benar. Untuk membaca baik dan benar, kita harus tahu tentang tata cara membaca Al-Quran. Kita harus tahu tentang ilmu tajwid agar bacaan kita benar, baik mahrotnya atau panjang pendeknya bacaan. Nah, itulah beberapa adab ketika membaca Al-Quran. Anak-anak, setelah fasih melafalkan surat Al-Ma'un, bahasan selanjutnya adalah menulis surat Al-Ma'un. Perhatikan bentuk huruf hijaiyah dan perubahan bentuknya, serta bagaimana cara menyambung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Ya, silakan ditulis terlebih dahulu ya. Ya, silakan ditulis. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah? Udah, baiklah. Setelah belajar menulis selesai, maka bahasan kita selanjutnya adalah menghafal Quran surat Al-Ma'un. Cara menghafal surat atau ayat dalam Al-Quran adalah memulai dari ayat pertama. Jika belum hafal betul, jangan berpindah ke ayat berikutnya. Baru setelah benar-benar hafal, bisa melanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Begitulah seterusnya. Kemudian mintalah temanmu yang sudah
hafal dengan baik untuk menyimaknya. Nah, itulah cara kalian menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah bahasan menghafal Quran Surat Al-Ma'un selesai, bahasan kita selanjutnya adalah mengetahui makna yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Ma'un. Yaitu yang pertama, Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 yang terletak pada juz 30. Surat ini terdiri dari 7 ayat ya. Nama surat ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir, yakni Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna. Yang kedua, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau ria. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis, sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dan ia tergolong orang yang celaka dan dicap sebagai pendusta agama. Yang ketiga, harus saling membantu dengan sesama, dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah keterangan tentang Quran Surat Al-Ma'un. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.